Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucitri Amanda, NIM 235720111033 dari kelas 4 SIB, Program Studi Sistem Informasi Universitas Metamedia, dengan dosen pengampu Bapak Suardinata MKom. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 9, yaitu membuat video dari tentang codingan data karyawan. Di sini kita install dulu tabuletnya dengan mengetikkan tanda seru pip install tabulet. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke codingannya. Di sini kita mengetik from tabulet import tabulet. Fungsinya adalah untuk mengimpor modul tabulet untuk menampilkan data dalam format tabel. Nah, selanjutnya itu kelas data karyawan. Menggunakan list underscore karyawan yang berfungsi sebagai variabel kelas untuk menyimpan semua data karyawan. Selanjutnya ada dev underscore init underscore self div nama departemen gaji yang berfungsi sebagai konstruktor saat objek dibuat. Lalu self titik nip sama dengan nip untuk menyimpan nip karyawan, self nama untuk menyimpan nama karyawan, self departemen untuk menyimpan departemen karyawan, self gaji untuk menyimpan gaji karyawan. Untuk menambahkan objek ini ke dalam list karyawan, kita bisa menggunakan data karyawan titik list underscore karyawan titik append self. Selanjutnya yaitu kita masuk ke kelas method. Di sini kita dapat menginputkan dev tampilan data yang berfungsi untuk metode untuk menampilkan data karyawan dengan gaji 500.000 misalnya. Lalu filter karyawan i tambah 1, karyawan titik nip, karyawan titik nama, karyawan titik departemen, karyawan titik gaji, for i karyawan in enumerate cls titik list underscore karyawan. If karyawan titik gaji sama dengan 500.000. Itu untuk hanya karyawan dengan gaji kurang lebih sama 500.000 yang ditampilkan. Lalu if filter underscore karyawan, di sini kita dapat mengetikkan print and data karyawan dengan gaji di atas atau sama dengan 500.000. Selanjutnya untuk headers, ini ada nomor, NIP karyawan, nama, departemen, gaji sebagai header tabel. Untuk tampilan tabelnya kita bisa print tabulet, filter karyawan, headers, tabel FMT sama dengan grid. Else atau selain dari itu, print tidak ada data karyawan yang tersedia. Jika tidak ada data yang memenuhi, nanti akan muncul tidak ada data karyawan yang tersedia. Selanjutnya untuk informasi awal program, di sini kita dapat print program pengolahan data karyawan, print nama, contoh di sini Radiatul, print NIP 123, print perusahaan Salmi N. Untuk daftar pilihan departemen, di sini kita dapat mengetikkan departemen underscore list, lalu di dalam petik 2, human research, finance, engineering, sales, marketing, customer service, IT, research and development, operations, legal, procurement, quality assurance, administration, production, public relations. Ya. Selanjutnya untuk stop atau stop sama dengan false itu berguna untuk variabel kontrol untuk perulangan. While not stop atau ketika tidak berhenti, input NIP sama dengan input masukkan NIP, input dari pengguna, lalu input nama, masukkan nama sebagai input nama. Untuk menampilkan daftar departemen, kita dapat mengetik di sini print, pilih departemen for IDX, that in enumerate, departemen underscore list,
koma 1. Lalu print f idx dep yang berfungsi untuk menampilkan dengan nomor. Selanjutnya di sini ada validasi input nomor departemen. While true, try input departemen underscore idx int input masukkan nomor departemen strip 1. If 0, jika 0 kurang dari input departemen sama dengan input departemen underscore idx kurang dari len departemen underscore list, lalu input departemen sama dengan departemen underscore list input departemen underscore idx break else print nomor departemen tidak valid, silahkan pilih nomor yang benar. Itu akan muncul jika nomor departemen yang kita inputkan tidak ada. Except value error, print input tidak valid, harap masukkan nomor departemen yang valid. Selanjutnya ada validasi input gaji. Di sini kita menggunakan while true, try input gaji, float input masukkan gaji, break accept value error, print input tidak valid, harap masukkan nilai gaji yang valid. Di sini maksudnya adalah jika kita menginputkan nilai gaji yang tidak valid, akan muncul pesan seperti ini, yaitu input tidak valid, harap masukkan nilai gaji yang valid. Nah, untuk mencek apakah NIP sudah ada di dalam data, di sini kita menggunakan if any karyawan NIP input NIP for karyawan in data karyawan list underscore karyawan. Print data karyawan dengan NIP tersebut sudah tersedia. Jika kita menginputkan NIP dari karyawan yang sudah benar. Else data karyawan input NIP, input nama, input departemen, input gaji untuk menambahkan data karyawan. Nah, untuk menanyakan apakah ingin input data lagi, kita dapat mengetik ulang sama dengan input yang berisikan apakah masih ada data dalam kurung Y atau T, yang dimana maksudnya di sini adalah ya atau tidak. Lalu if ulang titik lower T stop true untuk keluar dari loop jika jawab T atau tidak. Tampilkan data lahir. Di sini kita dapat mengetik data karyawan titik tampil data, lalu kurung buka dan kurung tutup. Nah, di sini hasilnya dapat dilihat di sini ya. Saya sudah mencoba menginputkan data di sini, tapi bisa kita coba lagi. Di sini saya akan memasukkan NIP 135 mungkin, lalu enter. Lalu di sini saya bisa memasukkan nama saya Suci Tri. Lalu masukkan nomor departemen karena di sini saya ingin memilih IT, saya memilih departemen nomor 7. Lalu enter, kita masukkan gaji, misalnya di sini gaji 5 juta. Enter. Lalu nanti akan ditanya apakah masih ada data yang akan diinputkan. Lalu saya di sini akan pilih T atau tidak. Data karyawan gaji di atas atau sama dengan 500. Ini di sini muncul yang sudah saya inputkan tadi. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan pada video saya kali ini. Mohon maaf apabila kesalahan penyebutan, kesalahan kata. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.